السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وقانونا لحياتهم، فمن تمسك وسار على هديه فقد تمسك بحبل الله المتين، ومن ابتغى هدى في غيره فقد ضل ضلالا مبينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan batas-batas, tidak diizinkan seorang pun melampauinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketentuan-ketentuan berupa kewajiban yang fardu yang harus ditunaikan, dan tidak seorang pun boleh untuk menyia-nyiakannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi, dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Sa'labah Al-Khashani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraidan." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan atau memberikan suatu kewajiban-kewajiban yang dia fardukan. Fala tudayyuha, jangan kamu sia-siakan apa yang difardukan oleh Allah. Wa hadda hududan, dan telah menetapkan batasan-batasan. Nah, salah satu hudud, batasan itu adalah perkara al-miras, perkara kewarisan. Karena itu jangan ada yang melampauinya. Fala ta'taduha. Fala ta'tadu, apa makna ta'tadu? Artinya tajawaz. Jangan kamu lampaui batas-batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan. Ini hak si fulan, ini tidak boleh diambil oleh fulan, ini ditetapkan menjadi bahagian si fulan. Ada ketentuan, itu haddun namanya, batasan. Tidak boleh orang melampaui itu. Kalau dia jangkau melebihi dari batas yang telah ditetapkan itu, tidak dengan cara yang sesuai menurut ketentuan syariat, maka jelas orang tersebut berarti ia ta'adda, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi apa kaitan hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Abu Sa'labah tadi dengan ayat yang kita baca tadi, tilka hududullah, demikianlah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha,
Siapa yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasul akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Namun sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dan melampaui ketentuan batasan yang telah dia tetapkan, apa akibatnya? Yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan oleh Allah orang itu ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia berhak mendapatkan azab yang mendatangkan kehinaan. Jadi sudah kena azab, hina pula. Jadi komitmen seorang muslim dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perkara faraid atau perkara miras atau perkara warisan, itu merupakan suatu konsekuensi dari keimanan dia, ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Kalau ada orang tak nama mendudukkan Ratu Pusako sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti orang kau adalah orang yang melampaui batin, orang yang tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang diperingatkan. Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, jangan kamu sia-siakan kewajiban itu. Wa hadda hududan, dan memberikan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan kamu lewati, jangan kamu lampaui batas itu, patuh pada tahap itu. Jangan dicari juga alasan lain-lain. Nah, alasan yang dicari-cari, oh awak di Minang, Ratu padahal Ratu pencarian, tidak berlaku itu. Atas nama apapun, baik atas nama adat sekalipun, adat sudah menegaskan bahawa kalau haratu itu pencarian suami istri, itu ketentuannya adalah faraid, ketentuannya adalah mawaris, adalah hukum kewarisan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sedangkan kalau harta itu pusaka tinggi, berarti dia tidak termasuk kategori peninggalan. Dia tidak masuk peninggalan orang mati dia tu. Kenapa? Karena nan mati itu hanya menjadi bahagian dari pemilik yang sudah ada ketentuannya. Jadi harta pusaka tinggi itu disabui warisan di dalam adat, itu waris dalam makna kiasan, bukan dalam makna syar'i. Jadi tidak sesuai itu. So, baru dikatakan dia warisan sebagai peninggalan kalau harta tersebut menjadi hak milik orang mati itu ketika hidupnya sampai akhir hayatnya. Nah, kalau tidak hak milik dia, maka tidak menjadi warisannya. Nah, kan di dalam adat disebut jo waris berjawab pusaka bertolong. Tu waris dalam makna bahasa, bukan waris dalam makna syar'i. Syariat menetapkan harta seperti itu adalah harta bersama kaum dan punya, bukan pula ibu-ibu dan punya seorang. Nah, di kalau ada nak mengecekkan kadang karena ustaz kondang berbagai macam itulah nambah paci. Nah, itu keliru. Harta pusaka tinggi di Minangkabau bukan milik perempuan saja, tidak. Harta pusaka tinggi bukan punya padusi, tetapi punya kaum. Abanang kok padusinan dia manakan karena padusinan tinggal di kampung dulu, nan laki-laki merantau. Pai mana? Pai
menimbo pengalaman. Merantau orang Minang tu bukan lari karena susah duit. Jadi keliru. Orang Minang dulu merantau bukan dek kerana di rumah tak bertempat tinggal. Siapa ngecen di rumah tak bertempat tinggal? Kalau di rumah gadang, ayo tak lalu rumah gadang dah. Kenapa? Rumah gadang tu punya bersama. Nan mau ninyo nan pedusi. Balo ke lalu orang semando do dalam. Tetapi kalau dibawa turun dari rumah gadang, babuat rumah surang, kewajiban ayah untuk menyediakan kamar termasuk untuk anak laki-lakinya. Jadi jangan samuan. Jadi nandak bakamar tu laki-laki ni mah di rumah kaum. Tapi di rumah nanti buat dia pak jamaknya, dia berkamar. Jadi orang keliru kadang memahami konsep Minangkabau. Anak laki-laki tu tak mungkinnya dah di rumah gadang tu. Kenapa? Setiap bilik tu pedusi dan diletakkan di situ. Orang semando kelalok di dalam. Masa awak kelalok ngelantang di ruang panjang itu? Abah malu orang basaganan. Nah karena itu payahnya keluar dari rumah gadang. Tapi kalau dibawa turun rumah tangga tu dari rumah gadang, dari bilik dan ciek itu, kecek suaminya tak mungkin wak disiko dia tu. Kau keluarga lah bertambah banyak, nang ketek lah gadang pulo. Kalau jisiko je awak di mana pedusi nang ketek kau ke keluarga ke suami bako. Turunlah awak lain dari rumah gadang ke rumah gaduang. Di rumah gaduang tak ada orang menagahkan menyediakan kamar untuk anak laki-laki itu. Tu rumahnya jo bininya tu. Jadi kadang-kadang awak aku asal main comot saja cerita adik. Kemudian dikecek orang lah konsep adat iko bercanggah dengan syarat. Nyo ndak faham. Nyo ndak faham. Laki-laki indak berpunyo, siapa ngecen ndak berpunyo. Dan punyo tanah itu kaum laki-laki dan pedusi. Jadi tak pedusi saja dan punyo dah. Cuma mana kok disarahkan ke pedusi mengelola untuk mengawasinya dan menentukan mamak dan laki-laki, mamak kepala waris diamanahkan dan pedusi. Bagus itu dan laki-laki sebelumnya mulai matang nyupai merantau dulu. Orang Minang merantau tu bukan melarian diri karena dulu mengecen di awak ndak ada artinya, bukan ndak ada arti. Bahasa pantunnya paguno balun, berarti kadi pagunuan. Cuma untuk di pegunuan orang masakkan diri dahulu. Itu makanya dalam pantunnya itu karatau madang di ulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu di rumah. Bukan dak paguno balun. Alun lai baka itu wak matah lu. Untuk jadi pemimpin harus ada kematangan. Matang tu tak di ilmu saja dah. Ilmu bisa dituntut di surau, bisa ditanya ke guru, bisa didengar dari mama. Tapi ada yang harus dapat dari hidup pengalaman. Merantau tu mematangkan orang dalam pengalamannya. Setelahnya masak matang, pulangnya ke kampung untuk memimpin anak kemenakan. Model itu. Jadi kalau sekali pai tak pulang-pulang, itu nanti kecen orang bukan wak diskriminasi ras deh. Itu namanya merantau Cina namanya. Buruk dia orang Minang. Nah, faham ibu apa-apa kau? Berulang-ulang kan itu tadi sebab ada orang kadang nama ngirim video pada ustaz iko mengecean bahawa arato pusaka Minangkabau tu milik dan pedusi. Itu keliru. Ustaz nama model itu berajar dulu tentang adat balik. Dah ada miliknya dah. Tu milik kaum. Tu makanya amo tarikh kecek kan di Minangkabau tidak ada matrilineal. Tidak pula matriarkat. Tak ada di Minang itu dulu. Itu kekeliruan tu. Kesalahan dan diikuti dia orang. Jadi salah berjamaah jadinya. Matrilineal itu orang mengambil garis keturunan melalui jalur ibu. Awak ndak. Awak garis keturunan awak melalui jalur bapa. Binnya bapa.
nasab awak bapa. Tapi garis kesukuan, suku di Minangkabau ndak sama dengan suku di luar tu. Suku di Minangkabau tu Limbago adat namanya. Tahu Limbago? Limbago, kaum itu Limbago. Nah, kalau di bahasa kini bisalah mirip dengan lembaga, organisasi yang diikat dengan ikatan rahim. Nah, jadi di Minangkabau kalau dikecekkan patrilineal loh. Kecek matrilineal lah, tapi tidak cocok kalau dipakaikan itu. Tu makanya Minangkabau tu sabui sajo banasab ka bapak basuku ka ibu titik. Suku di Minangkabau Limbago kaum. Limbago tu ya seperti organisasi dan lembaga itu. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada seksi keamanannya, ada bagian kerohaniannya. Itulah lembagonya. Ada pusat kantornya, ada pula gudang perbendaharaannya. Itulah di Minangkabau. Ada pedoman dasar, pedoman rumah tangganya. Cuma tidak diurus dia orang dulu ke Kemenkumham, itu masalahnya. Nyopunyo manyo kantuanyo tu rumah gadang dan 9 ruang itu sepakik budak berimbau. Nah itu salajang kudo walari, salitak kucing melompek itu, kadang 9 ruang, kadang sampai 30 ruang. Itu kantuannya tu. Di situ rapeknya, di situ diurus, dari situ keluar keputusan, di situ musyawarahnya tu kaum tadi. Nah, kemudian di situ pula ada nan ditanam menjadi pengawas tarikh dan memegang puro aluang bunian. Sia tu bondo kanduang, mande soko namanya. Nya nan mengawasi pengelolaan aset. Ma asetnya kantuannya rumah gadang tadi. Ma asetnya lumbuang dan ada di Mungko sebagai perbendaharaan. Ada di situ lumbuang Siti Jaulawi. Untuk tamu nan datang, ada lumbuang si Tangkalapa untuk musim peceklik, ada lumbuang si bayau-bayau untuk sehari-hari dan dibagikan dari bilik 1, bilik 2, mana kekurangan pitik padi dari lumbuang tu dan dikeluarkan. Siapa mengatur itu? Tak bisa orang bilik itu surang-surang dah. Mande yang paling tua dan disebut mande soko. Bila lumbuang kau kena dibuka. Nah itu gunanya. Kemudian siapa Perdana Menterinya, ibarat apa, Sekretaris Umumnya manti. Siapa menjadi penasihat agamanya malin. Siapa menjadi keamanannya dualang. Nah, begitu konsepnya. Kalau terjadi pergantian kepemimpinan, adalah caranya. Kok mai duit juga disarahan namanya duit berkerilahan. Kalau lah mati diganti, mati bertungkik budi. Kan begitu. Kalau ada terjadi sengketa di dalam suksesi, berbagai macam pula caranya dalam adat. Misalnya mengguntiang si babaju. Kalau nak nama bersatu, bertangka sado nak mambo galak, nah bisa jadi ujung-ujungnya batu gadang air bersibak. Begitu di dalam adat. Artinya sama nak iyo keduanya gala tu. Akhirnya sama dilipik gala nan tadi, dibuat gala baru, dibawa nak kenakan sorang-sorang. Dan ikut jenis kau baik kau. Itu. Kau Melayu dijadian dua, Melayu Mudiat, Melayu Ilir, berbagai macam. Model itu dahulu. Dipecah 2 suku. Itu kalau ndak lain. Maknanya kalau tiba orang sabondong dari luar, menapiknya di negari awak. Nandale dahulu negari bampek suku, tiba suku je lain, cukui je mamaknya. Dia agi lahan dek suku nanasa. Itu namanya sirih anyuk segagangnya namanya tu. Nah, dimusyawarahkan di balai. Kau kan diterima atau tidak orang kau? Kalau iyo ma tanah ulai pusakonya nak diberikan kayaknya. Nah, itu jadi ada sistem. Jadi jangan disasikkan juga antara faraid dengan sistem arato pusako tinggi. Nyolah didudukkan Ratu Pusako Tinggi itu tidak menjadi warisan si mati doh. Kenapa? Karena sama duitnya tidak lo nyoba punya surang doh. Dia punya hak kelola, bukan hak milik dan bisa nyoba jualkan sahamnya ke orang. Tak bisa. Walaupun nyoba mamak kepala waris sekalipun, walaupun nyoba pengulu sekalipun, kepemilikannya adalah kepemilikan hak menjaga kelola.
Makanya tak bolehnya menjual, tak bolehnya menggadai. Dijual tak tamakan balik, digadai tak tamakan sando. Model itu sistem nalah dibuat. Nah, hal yang seperti itu tidak bertentangan dengan syariat. Anda bertentangan dalam syariat itu apa? Ketika arato pusako tinggi di arato pusako ketika arato pusako rendah dibuat serupa arato pusako tinggi, itu dan bertentangan dengan syarat. Lajale ko hak milik dapat dek suami isteri dalam pernikahan, kemudian meninggal salah seorang, tiba kemanakan dari nama meninggal tadi dibambiknya sadonya karato mama ambo, padahal mamanya tak ada mampu apa-apa dari kaumnya tu. Nah, di situ baru menentang ketentuan syariat, dan seperti itu dikatakan bahwa itu indah dalam adat. Kenapa? Karena adat Minang harus sesuai ba'a menurut syarat mengatakan. Syarat mengatur, adat memakai. Jadi jangan ada juga nak menjadikan harta pusaka rendah kok sama memperlakukannya dengan harta pusaka tinggi. Kalau ada dan seperti itu berarti menantang hukum Allah. Itu ya ta'adda namanya tu, melampaui batas. Nah, tapi kalau nanti bawa dek mamaknya nak meninggal kok dari kaumnya, balik kasarnya. Ajan ada pula di antara anak yang menganggap maaf pusaka pak mo, padahal pak awak membawa dulu dari kaumnya. Kalau ada pula yang mengecek serupa itu, ada lo hak mo, padahal orang tuanya dulu membawa sawah no, tak orang tuanya yang membeli sawah tu, tak dapat dia orang tua, tapi lah turun temurun dalam kaumnya. Dek santiang anak nyorampas itu anak pula yang melampaui batas hukum syarak. Jadi keduanya bisa terjadi. Bisa terjadi orang-orang yang menganggap harta pusaka rendah serupa harta pusaka tinggi, itu menantang syarak. Sebaliknya model itu, yang memperlakukan harta pusaka tinggi serupa harta pusaka rendah juga menentang syarak. Jadi tugas awak alai jalankan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Itu konsep tentang harta pusaka, dan dia bukan milik perorangan. Jadi yang pedusi tidak lo punya hak kewenangan mutlak dah, sama je dengan lainnya. Cuma banang kok dahulu pedusi lebih nampak mengelola harta pusaka karena dia nan tinggal di kampung. Mama mengamanahkan untuk mereka, dipergunakan untuk kehidupan keluarga kaum. Nah, keluarga tentu di situ nan pedusi nan nampak menerima manfaat. Tapi bukan berarti laki-laki tidak berhak mendapatkan harta pusaka tinggi. Hasilnya dapat. Mama saja punya sawah gadang itu, walaupun kini dah hilang banyak. Kau tidak jualnya menampuh alik orang, jualnya urus anak kemenakan, berjalankan balik tapak. Kau melenggang gambar buah tangan, jualnya urus. Ya sawah gadang itu, sawah gadang penghulu itu nalah banyak hilang. Atau makanya ndak adil pula awak kini menuntik mama awak mau urus sawah gadang, dan untuk biayanya mau urus sawah tu lah awak pagadai-gadaian. Jualnya urus. Dahulu tidak. Sawah gadang tu kalau kamu nyabi, kalau kama menanamnya, membajaknya, mama tu tak satu turun ke sawah tu. Malu kemenakan kalau sampai menyensiang kaki Sarawak lo mamaknya. Tanda tak ada kemenakan namanya tu. Kemenakan dan turun. Magih tahu wak yo, mak. Sawah besoklah kami bajak. Kok tiba mak mencalik-calik tak bado. Kolak le bersedia nak itu. Saya nak imbau dulunya. Alah sudah terbajak, lah sudah tertanam. Nah awak nak menggaru kalau lah masak, kalau lah nampak padinya jadi inggok buruang. Kalau lah tiba masuk mampeh, bakece mak awak mampeh hari itu. Beko kalau lah masak padi, bangga mak bawa untuk mintuo, bawa untuk anak-anak, untuk itu, bawa untuk mama, pembali baju kegadangan penghulu kalau usang, itu dibeli itu. Nak tertampul, lo galanggang rami dia nyo. Nak bisanya datang ke tempat awak, kau indah ongkos ojek mintanya lah. Kemudian awak cerita, uruslah kami, mak juga ada urusnya beranak lo.
Nah, jadi ku banyak hal-hal awak ku menuntut sesuatu dan harus berjalan seperti idealnya, tetapi potensi-potensi dan fasilitas yang telah disediakan itu tidak diberikan. Jadi sama je syarat kau, awak ingin tahu manfaatnya awak mengamalkan ajaran Islam, tapi nan diamalkan sebagian-sebagian, tidak nampak keunggulannya. Jalankan dengan benar. Balik dek kaum sawah tu. Kalaulah ada sawahnya, mamak ke mengah. Oh, balanjo nak bininya kuah sawah gadang tu mamak. Urus kami. Kan begitu dalam konsep. Tu konsep syarak itu. Ingat bapa dan ibu-ibu, Abu Bakar As-Siddiq di awal jadi khalifah. Nyo buat jam untuk nyo menerima pengaduan dari masyarakat. Sudah zuhur, kok kabar urusan, baru berurusan. Ambolayani ke Abu Bakar. Mengadu orang ke Umar bin Khattab. Ba'alo Khalifah Rasulullah tu. Kalau kami berurusan sebelum zuhur, tak ditanggapinya dah. Yang suruh sudah zuhur. Ke Umar, ya Khalifah Rasulullah, mana engkau tolak orang berurusan di engkau sebelum zuhur? Ke Abu Bakar, masa iyo kalian senang kami urus, ambo kan anak bini loh. Tu apa cara bagi makan nafkah keluarga ambo kalau hari ambo habis untuk mengurus seduanya dari pagi sampai petang. Makanya ambo buat jadual. Ko hari jam ko ambo mengurus keluarga ambo. Sesudah zuhur baru mengurus umat. Akhirnya Umar bin Khattab, duduk engkau dengan kami sadonyo. Urus kami sediakan makan dan kebutuhan keluarga engkau. Itu konsep Islam itu. Itu makanya tu awal pertama seorang khalifah. Kalau kini kan presiden namanya tu, nyurus awak berikan kebutuhan. Cuma kan Abu Bakar nak minta fasilitas oto mewah dah. Bedanya jo kini tu ni. Nah, rumahnya sekian M, tak ada model itu dah. Kebutuhan hajat keluarga. Nah, bedanya di sini. Dia awak kan pangkanya saja nama ambil. Kata mau menerima, tapi menerima dia awak berbeda jo Abu Bakar dahulu. Abu Bakar dahulu nan dibutuhkan. Kalau nan kini nan diterima dia pejabat nan ketujuh deknya. Nah, jadi memperturutkan selero namanya kini. Jadi, tapi pada prinsipnya ketika orang mengurus, berhakkah dia menerima karena harinya habis untuk mengurus nanti amanah? Berhak. Itu makanya pengulu nenek mamak kepala waris awak tu berhakkahnya menerima jaminan kehidupan kalau ia nyurus awak, iyo berhak. Itu makanya dulu dalam adai ada sawah kegadangan pengulu namanya. Cuma presolah sukuat sorang-sorang kemapai sawah tu. Nah, jadi kita lanjutkan. Ketika Allah katakan hududullah, batas-batas tadi, maka perlu diingat orang yang melanggar ketentuan tentang harta pusaka tinggi itu juga melanggar ketentuan syarak. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi itulah didudukan dalam syarak menjadi milik kaum. Bukan milik padusi ya, sekali-kali membawai, karena banyak yang mengutip-ngutip itu. Bukan, itu milik kaum. Laki-laki dan padusi berhak sama kepemilikan. Cuma dahulu bahkan kok padusi lebih dominan memegang atau mengurus karena mereka yang tinggal di kampung. Dan laki-laki pai karantau. Dan begitu juga laki-laki berhak mendapatkan bagian dari pusaka tinggi, berhak. Tak ada yang mengharamkan. Boleh. Cuma orang dahulu selagi ada dapat deknya, nyo nak berabui jodoh sanaknya. Itu akhlak karakter namanya lain. Bukan aturan. Aturan bolehkah laki-laki menerima manfaat dari harta pusaka tinggi? Boleh. Tak ada haramnya dah. Boleh. Nah, bolehkah nyo bawa hasil harta pusaka tinggi itu pagi belanja anaknya? Boleh, asal dengan musyawarah. Tak ada haram. Boleh. Nyo kelola itu boleh. Cuma tentu dengan
dengan musyawarah di dalam kaum. Tak ada haramnya dia. Jadi menjadikan harta pusaka tinggi sama je harta pusaka rendah, itu namanya melampaui batas. Menjadikan harta pusaka rendah sama serupa harta pusaka tinggi, itu ya ta'adda hududullah, jua melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa kita berbicara ini kan itu? Karena waktu masuk berbicara tentang hak masing-masing. Awaklah sampaikan dalam pertemuan yang lalu ada enam qadar atau ketentuan yang ditetapkan sebagai hak atas ahli waris. 6 besarannya. Ada nan setengah, ada nan seperempat, ada nan seperdelapan. 3 dan habis dibagi 2 tu. Kemudian ada nan sepertiga, ada nan seperenam, ada nan 2/3. Nah, awaklah bicara yang dapat setengah. Awaklah bicara pula nan dapat 1/8. Awaklah bicara pula nan dapat 1/4. Nah, kini kita berbicara lagi, wak ulang balik nan 1/8 tadi, kemudian wak lanjutkan yang berbicara mendapat 2/3. Sia nan dapat 2/3. Nah, kemudian baru wak bicara tentang sianan dapat 1/3, sianan dapat 1/6. Terakhir awak bicara tentang yang mendapat 1/8. Yang mendapat 1/8 itu yaitu satu-satunya yaitu isteri. Kan itu kaji wak pekan lalu. Jadi nan dapat jatah 1/8, satu-satunya yang berhak mendapat bilangan jatah 1/8 yang dijatahkan oleh Al-Quran itu hanya isteri. Tak ada yang lain itu yang dapat ketentuan 1/8. Isteri mendapat 1/8, surang kenyo atau lebih dari surang. Jadi kalau lebih dari surang, bagilah 1/8 tu. Jangan-jangan itu tangganya ibu-ibu makanya. Sudah hidup berbagilah, mati bagi jun. Nah itu 1/8. 1/8 itu hanya hak isteri. Wahid, apakah isteri tadi surang kayaknya al-wahidah auliz zaujat, atau untuk banyak isteri inda ta'addud, ketika isteri dipoligami. Jadi jangan kecian 1/8 tu bako kalau hampir orangnya 1/8 surang enggak. Nah, kalau berampe orang dah dapat 1/8 habisnya. Hampir 1/8 dia dinyo setengah namanya surang. Enggak. 1/8 tu nyo bagi berampe. 1/8 tadi dibagi berampeknya. Kalau berduanya dibagi 2 dan 1/8 tadi. Kalau surang, ya boleh ladanya 1/8. Itu yang dimaksud dengan hak isteri, walaupun dia al-wahidah, apakah sendiri, auliz zaujat, atau untuk isteri, banyak isteri, inda ta'addud, ketika terjadi poligami. Jadi isteri berjatahnya 1/8, walaupun dia sendiri, walaupun dia lebih dari satu orang. Nah, itu yang wak jalihkan. Apa dasarnya? Berdasarkan suratun Nisa ayat 2 balik. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Perhatikan surah An-Nisa ayat 2 balik itu, kalau kamu punya anak, walad itu tidak berarti anak laki-laki saja tu. Berarti anak yang dimukasih laki-laki atau perempuan. Karena itu sering kalau di dalam kitab fikih mawaris, fikih kewarisan disebut keturunan. Nah, kalau ada keturunannya, anaknya baik laki-laki maupun pedusi, yang laki-laki tadi isteri mendapat 1/8. Kalau tidak ada anak, mendapat 1/4. Jadi hak 1/8 siapa yang berhak? Yaitu satu-satunya adalah istri. Nah, kemudian pindah waklai ka nan berhak mendapatkan as-sulusain, yaitu 2/3.
2/3 asulusan dan 2/3 tadi itu hak ampek kelompok orangnya, ampek jenis ahli waris, 4 macam ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3. Dan seluruhnya adalah jatah perempuan. Jadi nan berampek itu kategorinya nan penusi biasa sadonya tu. Jadi nan dapat 2/3 adalah perempuan sadonya. Siapa yang mendapat 2/3? Mari kita lihat. Yang pertama adalah al-bintan as-sabiyatan fa-aksar, yaitu anak perempuan jumlahnya 2 orang atau lebih. Anak perempuan dari si mayat berdua atau lebih, 2, 3, 4 dan sebagainya, nyo mendapatkan 2/3 dari warisan. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ada 2. Barunya dapat 2/3. Dan pertama, jumlah mereka 2 atau lebih. Artinya tidak bisa. Kalau seorang, barangnya dapat setengah. Kalau wanita, perempuan saja sendiri, anaknya, anak almarhum, atau anak almarhumah, ya, seorang saja anak perempuan, berapa jatah dia? Setengah. Tapi kalau 2 lebih atau lebih dari 2, jatah dia 2/3. Jadi anak perempuan mendapatkan 2/3 dengan syarat jumlahnya 2 atau lebih. Yang kedua, syaratnya tidak ada bersamanya saudara laki-laki yang sebagai asabah. Kalau ada saudara laki-laki, baca caranya, nyo habisi seluruh harta. Jadi ada anak laki-laki, nyo ambil sadonya tu, abeko dibagi untuk mereka, lidzakari mislu hazzil unsayain, untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, jadi siapa yang berhak pertama sekali untuk apa? Untuk mendapatkan 2/3, yaitu anak perempuan, dengan syarat ada 2, yaitu jumlah mereka 2 atau lebih. Yang kedua, syaratnya tidak ada bersama mereka saudara laki-laki. Nah, apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nisa ayat 11. Fa in kunna nisaan fawqas falahunna sulusa ma tarak. Jika mereka anak perempuan itu wanita-wanita, fawqas nataini, lebih dari 2, artinya 2 dan seterusnya, maka falahunna, mereka berhak mendapat sulusa ma tarak, 2/3 dari peninggalan. Nah ini ada yang berpendapat, katanya kalau mereka itu lebih dari 3 kata baru dapat. Sebab kalau dikecekkan fauqas nataini, di atas 2, berarti itu 2 tak masuk. Nah, ada orang yang memahami begitu. Jangan dikatakan itu akak-akak, enggak. Itu bersandar ke fatwa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang berhak mendapat 2/3 orang minimal. Kenapa? Karena bunyi ayatnya Nisa,
fauqa snataini. Nisa itu jamak, bentuk jamak plural kalau bahasa Inggris. Nah, jamak minimal dalam bahasa Arab itu 3. Kalau 2 musanna. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, ada mufrad namanya, ada musanna namanya, ada jamak. Nah, kalau tunggalnya, kalau bahasa Inggris singular namanya, itu mufrad, surang. Di bahasa lain tak ada 2 kena. Di bahasa Arab ada 2 musanna. Kalau kamu berdua antuma, kalau kamu sendiri anta, perempuan anti, antuma berdua. Kalau banyak kamu perempuan antunna, kalau laki-laki banyak antum. Nah, di situ ulama mengecekkan bahwa kadar minimal dari jamak itu 3. Dengan demikian, menurut analisa seperti itu yang difatwakan Ibnu Abbas, baru dapat 2/3 kalau jumlah anak padus itu 3 orang, sampai kata sampai 5 dan seterusnya. Tetapi fatwa Ibnu Abbas tersebut tidak dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan tadi itu analisa ijtihad. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis Jabir yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ada misal di dalam kitab, beberapa kitab tafsir, tafsir Imam Tabari, tafsir Al-Jassas dan lain-lain, itu dikatakan di situ bahwa ja'at imra'atu Sa'ad. Jadi istri Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bibnataiha, dengan 2 orang anak dari Sa'ad. Faqalat ya Rasulullah, apa kata istri dari Sa'ad tadi? Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad, iko nombor 2 ko anak Sa'ad ibn Rabi' ko. Qutila abuhuma, terbunuh syahid ayah mereka berdua ma'ak, ketika bersama engkau dia ikut fi Uhudin syahidan, syahid di perang Uhud. Nah, wa inna ammahuma, dan sesungguhnya paman dari mereka berdua, pamanku berarti saudara Sa'ad, di Sa'ad punya anak pedusi berdua, gugur syahid dalam perang Uhud. Nah, paman anak pedusi berarti saudara Sa'ad dan laki-laki. Ammahuma akhadha malahuma, nyambil nyuarato Sa'ad kesadanya, tak diagiakan ke anak Sa'ad. Nah, ketika itu mengadulah istrinya, jandonya kau mengadu ke Rasulullah, kau pamannya nyambil arato Sa'ad sadonya, tak ditinggal tu anak kau, anak Sa'ad berdua pedusi. Nah, kemudian falam yada' lahuma malan, tak ada dan ditinggalkan untuk anak Sa'ad kuaratodo, itu kecek istri Sa'ad. Wala yankihani illa bimalin, mereka nanti menikah jua, tentu juara tu kalau diambil dek pamannya sadonyo, dek paiteknya atau pak tuonyo. Nah, faqala, akhirnya apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaqdillahu fi dzalik, Allah akan meletakkan qada, keputusan tentang perkara itu. Turunlah ayat sabalih surah An-Nisa, itu sebab turun ayat itu. Sebab turun ayat sabalih surah An-Nisa itu, yusikumullah fi auladikum, ya kan, lidzakari mislu hazil unsayan dan sebagainya itu, dan seterusnya ila akhir ayat. Apa sebab turunnya? Kasus Ibu Sa'ad ibn Rabi' itu. Sa'ad ibn Rabi' itu ada kisah lain. Sa'ad ibn Rabi' itu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Ingat kan? Ketika dipersaudarakan, akhirnya Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari, Abdurrahman sikolah, engkau kan saudaramu, ambo orang Ansar dan banyak arato. Nah, kau separuh arato ambo, ambil dan engkau kan saudaramu kini arato Islam. Tak ada kaitannya. Abdurrahman bin Auf orang Makkah, orang Muhajirin. Sa'ad ibn Rabi' orang Ansar.
Nah, ketika Nabi mempersaudarakan sebelum terjadi perjanjian dengan apa? Atau acuk disabi orang piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi di Madinah, ada di kerajaan Nabi dulu dipersatukan umat Islam, Muhajirin dan Ansar dengan ikatan ukhuwah, persaudaraan atas nama akidah Islamiyah. Sama-sama seiman. Nah, ketika oleh persaudaraan dibawa, kau saan? Kau ada tombo separuh, Abdul Rahman, ada tombo separuh untuk engkau. Sampai isteri pun, ambo bini ambo dua. Engkau tak berbini dah kau. Nah, karena itu mana ketujuh dan kau dari nombor dua kau. Ambo carian, engkau nikahilah. Nak berbini lah engkau risiko. Engkau kan saudara ambo. Nah, itu Sa'ad ibn Rabi' Ansar itu. Gugur dia dalam perang Uhud, syahid. Ini orang yang begitu tulus ya di dalam Islam. Nah, rupanya aratonya yang banyak tadi diambil dek saudaranya, indak ditinggal seketik alaju untuk anak padusinya. Kenapa? Karena dia hanya punya anak perempuan berdua saja. Nah, mendengarkan itu apa kata Nabi? Yaqdillah, Allah yang memutuskan perkara ini. Artinya waktu tunggu keputusan Allah. Turunlah firman Allah ayat sabalih surah An-Nisa. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah memerintahkan, memberikan wasiat kepada kamu sekalian untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan sampai ke akhir ayat. Nah, setelah turun itu, apa keputusan Nabi? Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus orang untuk menyampaikan pesan kepada paman dari anak tadi, saudara Sa'ad ibn Rabi' tadi. Apa? Ani'ti, berikan ke ibnatai, kedua orang anak Sa'ad ibn Rabi' as-sulusain, 2/3 harta. Wa ummahuma, dan ibunya, artinya istri Sa'ad, as-sumuna, 1/8. Wa ma baqiya fahuwa lak, nanti sisa itu baru hak engkau. Itu keputusan Nabi. Nah, itu keputusan Nabi SAW. Jadi keputusan Nabi kepada kasus Sa'ad ibn Rabi' setelah turun ayat sebalik surah An-Nisa, diutus oleh Nabi orang, baik ke tempat saudara Sa'ad ibn Rabi', paman anak-anak nombor 2. Apa pesan Nabi? Berikan kepada 2 orang anak Sa'ad ibn Rabi' tadi as-sulusain, 2/3. Berikan kepada ibu mereka, arti istri Sa'ad berapa? 1/8. Abara nanti sisa baru hak engkau. Berarti hak pamannya sisa dari itu. Berapa sisanya tu? 1/8, 2/3. Kali berapa tu? 8 je 3. 24. Nah, 24 berarti 2/3, 1/8, 24. 1/8 dari 2/3 berapa? Nah, dari 8 dari 24 berapa? 1/8 dari 2/24 berapa? 3/24. 2/3 dari 24 berapa? 6 balik. Nah, berarti tadi berapa? 9 balik. 9 balik per 24. Berarti tinggal untuk paman lain 5 per 24. Saya itu hak paman lainnya. Itu nanti sisa. Nah, begitu sistem pembagian. Kenapa? Karena yang tinggal sebagai ahli waris ketika itu siapa? 2 orang anak perempuan, 1 orang istri, atau mungkin 2 orang istri. Kemudian yang ketiga apa? Paman dari anak, berarti saudara laki-laki. Berarti saudara laki-laki dapat sisa 1/8 hak istri, 2/3 hak anak, sisanya untuk paman. Nyepernya jadi 24 karena 8 kemudian 3 bara bisa dibagi ya 24. Nah, begitu pembagiannya. Nah, dengan dalil ini
maka berarti fatwa Ibnu Abbas yang mengecekkan jatah 2/3 itu untuk 3 orang tidak bisa dipakai. Kenapa? Bertolak belakang dengan apa? Dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kisah tadi ada dalam berbagai kitab tafsir, dalam kitab Asbabun Nuzul juga ada. Nah, hadis itu sahih dalam kitab Imam At-Tirmizi dan ada juga dalam kitab Imam Ibnu Majah, ada dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis itu dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, jadi keputusannya akhirnya bara pedusi ko baru menhak mendapat 2/3 kalau anak perempuan, kalau jumlah mereka minimal 2 orang. Nah, kalau lebih apa lain? Jadi bukan 3. Itu adalah yang pertama yang dapat 2/3. Nah, kemudian yang mendapat 2/3 lagi, jatah berikutnya adalah bintal ibni fa'aksar, yaitu cucu perempuan anak dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, minimal 2 orang. Nah, minimal 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu rumah orang tadi tu. Nah, tu makanya jangan lain pakai rumah orang, rumah awak je, cucu awak gitu sajalah. Jadi cucu padusi tapi dari anak laki-laki 2 orang atau lebih. Syarat mereka mendapat 2/3 bila syaratnya. Nah, syarat pertamanya harus 2 minimal. Syarat yang kedua, tidak ada bersamanya laki-laki dan membuat mereka jadi asabah bersama. Tidak ada saudara laki-lakinya. Kalau ada cucu dari anak laki-laki tadi padusi berdua, ada lo laki-laki seorang, ada 2/3-nya itu. Sama kasusnya juga anak perempuan, anak laki-laki, dihabisinya seluruh harta. Syarat yang ketiga, tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapat warisan. Siapa penghalang dia? Yang pertama adalah anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, itu cucu dah dapat dong. Nah, dan termasuk juga al-binti fa'aksar. Termasuk kalau ada anak perempuan 1 orang atau lebih. Kalau ada anak laki-laki, ada anak laki-laki, berarti cucu dari anak laki-laki tadi terhijab nihaian, total tidak mendapat, terhalang oleh bapaknya, oleh pamannya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, jadi perlu diingat, kalau anak laki-laki, nah kini nanti akan ada kasus sering terjadi kini. Ba'anyo kalau seandainya ada anak laki-laki, ada cucu dari anak laki-laki yang lain, tapi lah meninggal bapaknya. Acau kejadian itu kan? Nah, seseorang meninggalkan anak laki-laki. Dahulu sebenarnya anaknya ada berdua laki-laki. Nah, laki-laki dan seorang kau lah meninggal sebelum bapaknya meninggalkan anak pula. Berarti bergabunglah ahli waris di situ, anak laki-laki dengan cucu dari anak laki-laki. Mendapat tak cucu dari anak laki-laki tadi? Nah, bekolah indah sen. Nah, kalau dari konsep fikih tadi jelas mereka mengatakan bahwa terjadi ijma. Nah, mereka katakan di sini, perhatikan. Nah, fal ibnu biar bacawan. Fal ibnu
seorang anak laki-laki, yaitu yuhjibuha, menghijab dua orang atau menghijab cucu perempuan dari anak laki-laki tadi. Artinya cucu terhijab. Nah, walaupun surangnya anak laki-laki tadi terhijab, nihaiyan, total terhalang untuk mendapatkan miras, mendapatkan warisan. Li ijma'i sahabah, berdasarkan ijma' sahabat. Nah, wali'annahu aqrabu darajat, karena apa? Aqrab darajatan, karena anak laki-laki lebih dekat dari sisi kedekatannya dibandingkan dengan cucu. Tentu yo cucu, tentu yo tingkatnya ke bawah, rantiang itu namanya. Nah, li'anna, kenapa? Karena setiap orang yang menyambung dengan si mayat melalui perantara itu terhijab oleh yang mengantara itu. Antara ini kan ada bapak, ada paman, nah terhalanglah ke bawah. Tapi terjadi kasus, sering terjadi. Nah, anak laki-laki meninggalkan cucu atau anak perempuan meninggalkan cucu. Kemudian cucu tadi terlunta-lunta. Padahal pada prinsipnya paman dan menerima ratu warisan habis deknya tadi tu, kan habis ratu warisan bapaknya. Mestinya kan dia bertanggung jawab jo anak saudaranya kalau kekurangan. Tapi itu jarang terjadi. Boleh awak di Minang. Nah, itu nan harus wak kanan. Jadi nan apa-apa tahulah bapak orang. Nah, secara syar'i tidak bisa disarankan mamaknya kan mamak lo, turusan adik. Adik dibenarkan oleh syarak dalam apa? Dalam rangka membuat kebaikan kepada kerabat. Yo, sampai batas itunya. Tetapi paman punya kewajiban nafkah kalaulah berlebih untuk bini dan anaknya. Berlebih mukasih ko, jadi fahami lo, rumah 5 miliar. Nah, itu berlebihnya dah. Karena dulu kadang paman-paman ko petek-petek ko dikecen. Yaudah awak lu berlebih mana ada buya. Baka itu rumah yang kedua lu selesai lah dan ya. Itu enggak. Itu ukurannya dah. Kalaulah cukup kebutuhan awak, berlebih, carilah anak yatim dan ditinggalkan dek saudara awak. Awaklah kafilnya tu. Jadi kalau bercerita kafalatul yatim, orang kan heboh-heboh tarikh perkara mengumpul anak yatim, piti anak yatim. Barangkali yang mau kecekkan, nan dilakukan kini ko alun menjadi kafalah, alun menanggung anak yatim lain, tapi maiburnya sekali setahun. Awaklah merasa sangat berbuat benar kok. Makanya kamu jalehkan batinnya berulang kali. Anak yatim tu nan ditinggal bapak. Ketika mereka alun lai balik tu yatim. Tapi dia awak cerita nak membagi rato, dihilangkan batas syarat. Padahal mukasih banang kok di itu tak banyaknya. Iyo jadinya tak banyak. Kalau dibuat aturan model itu, anak yatim sebelum balik dan ditinggalkan bapak, tentu tak banyak jadi. Iyo memang tak banyak jadinya. Tapi nan banyak itu, nan jumlahnya tidak banyak itu, alun tetanggung je piti nan apa-apa ibu-ibu kumpul ni sajik-sajik tulis itu. Sajik tulis itu. Yang disuruh oleh Nabi kafalah. Tahu nan kafalah? Kafalah tu menanggung kehidupannya. Itu nanti mukasih dan Nabi ana wa kafilal yatim, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim kahataini fil jannah, serupa iko di dalam surga. Makna kafalatul yatim pokoknya minimal. Aku awak indak maginya sekali setahun merasalah menjadi kafalatul yatim loh. Jadi itu tanggungjawab. Tapi sianan pertama dahulu talatak kafalatul yatim itu adalah kepada wali asabahnya.
ketika rato dari kakek anak ko lah dikuasai dek paman sadonyo, anak yatim ko mestinya berada di dalam tanggungannya. Kalau berkekurangan, kalau lebih dek inyo. Tapi kecenderungan hari ini orang acok hanya menyabui hak. Urusan kewajiban, nah, tuntah kaji ke bara. Jadi kalau modeliko kondisi negara awak kini, sabananya kolah perangai awak bersama serupa iko. Jadi pemimpin itu kan lahir dari awak. Ketika awak indak peduli dengan kewajiban hanya cerita hak, dengan kewajiban hanya cerita hak, kewajiban tak perlu dia tu. Sehingga sampai lo gay 3 juta kosnya sebulan gitu ya, kosnya sebulan gitu ya. Sehari 3 juta. Yo bayi hotel bintang berada uninya tu. Nah itu. Jadi perangai serupa itulah ia dari mana, dari awak-awak juga. Kenapa? Karena karakter awak kok kini acok menyabut nan hak moma. Nah itu nampak di tengah masyarakat. Jadi kalau kamu melok negari ko, harus wak pelok dari bawah, dari masyarakat ko sendiri. Contohnya itu, bara banyak kini Pak Etek, Pak Tuo nandak peduli. Jo anak saudara nalah yatim tadi itu. Mestinya awak dahulu. Apa ndak malu seorang petek tu? Diimbaukan anak saudaranya di masjid nak mendapat bantuan anak yatim. Inyo kayo. Apa ndak malu? Ba mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tu. Balabi-labi entinya. Rumahnya ndak tanggung dah. Sudah itu anak saudaranya dan yatim, anak saudara kandungnya diumum di musajid sebagai penerima santunan anak yatim. Alaina Pak Etek je Pak Tua kini punya rasa malu tu. Ajar ni masuk oleh tu lain. Cukui dan boy duitnya tu. Batu tasabui anak ambo masuk penerima santunan anak yatim di mambo. Aku beri tu dak bad. Kena awak kadang-kadang kan dak itu cek sebentar memikir mungko. Kema mungko mo ke disuruhan. Tu dak bad tu payah menyuruh mungko tu. Awak berlebih anak saudara awak disantuni dia orang banyak. Fikirlah itu paman-paman yang tanggungjawab. Nah dengan alasan itu sebagian ahli hukum berfikir, bagaimana cara menyelamatkan anak yatim kok? Orang tak model dulu tanggungjawabnya ledak. Nah, muncullah berbagai ide demi kemaslahatan. Muncul 2 teori. Teori yang pertama dinamakan dengan waris pengganti namanya. Untuk keselamatan anak tadi, dibuat anak tadi menjadi waris, menerima warisan, tapi pengganti apanya? Teori ini dianggap lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma' sahabat. Kasusnya apa? Bahwa anak laki-laki kalau ada, maka anak saudara yang laki-laki tadi terhijab oleh dia nihaiyan secara total. Nah, muncullah teori yang kedua, namanya wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah. Maka disebut wasiat wajibah. Karena kalau kewarisan diagihkan tak mungkin. Dia terhalang menerima waris. Karena ada peteknya atau pak tuanya, ada pamannya. Nah, itu caranya supaya dia aman. Dianggap kakeknya mati ke berwasiat. Ya kan tak ada wasiatnya dah. Kan seorangnya mesti wajib berwasiat. Untuk orang yang mesti diselamatkannya. Nah, walaupun yang tak berwasiat, maka diberlakukan kewajiban wasiat itu. Minimal berapa? Maksimalnya 1/3. Nah, maka diberikanlah kepada anak tadi, ke cucu tadi, dan bapaknya lah meninggal tadi, tidak dia tetap terhijab menerima warisan, tapi menerima wasiat kan dia boleh. Kenapa? Karena dia ahli waris yang tidak menerima Nah, dari situlah muncul teori wasiat wajibah. Demi apa? Menyelamatkan cucu tadi. Jadi kalau pai kadang
ke pengadilan, nyo berlakukan itu, nyo agihkan cucu tadi bahagian dipandang sebagai wasiat wajibah. Ada yang mengecekkan waris pengganti. Kalau mau mengecekkan waris pengganti agak lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma' sahabat. Nah, jadi apa syaratnya tadi? Yaitu anak perempuan dari cucu laki-laki berhak mendapatkan 2/3 dengan catatan satu, bilangan mereka 2 atau lebih. Yang kedua, tidak ada bersama mereka asabah yang akan menghabisi seluruh harta. Yang ketiga, tidak ada yang menghijab. Yang menghijab kedua-dua. Yang menghijab pertama total dihijab, yaitu anak laki-laki. Nah, tetapi di dalam pandangan sebagian ulama, dia diberikan wasiat wajibah untuk kemaslahatan dia. Kemudian berikutnya yang ketiga, hijab yang kedua, kalau anak perempuan, Pak. Kalau anak perempuan itu mengurangi. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki, indah total anak perempuan, anak ada, tidak, kalau tidak ada anak laki-laki, anak cucu perempuan dari anak laki-laki tidak terhalang secara total, tapi berkurang jatahnya. Berapa jatahnya kayo? Menyempurnakan 2/3. Jadi kalau surang anak produksi, kemudian ada pula surang cucu produksi dari anak laki-laki. Berapa jatah cucu produksi? Tak ada anak laki-laki dah. Anak laki-laki lah meninggal. Yang tinggal cuma seorang anak perempuan. Bersama dia ada anak saudara laki-lakinya, yaitu perempuan pula. Nah, di dalam hal ini diberikan kepada anak perempuan setengah karena surang, dan diberikan pencukup 2/3 diserahkan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan tidak menghalang cucu perempuan dari anak laki-laki, tapi menghalang dalam bentuk mengurangi jumlah. Jadi apa syaratnya dari? Kalau anak cucu perempuan anak laki-laki mendapat 2/3, yang pertama jumlahnya 2 atau lebih, yang kedua tidak ada bersamanya yang menjadi asabah atau yang menghabisi harta seluruhnya, yang ketiga tidak ada anak laki-laki yang akan menghalangnya secara total, atau anak perempuan yang akan mengurangi jatahnya. Kalau kurang jatah itu dah jadi 2/3 oleh. Nah, sudah berapa itu yang berhak mendapat 2/3? 2. Nah, sekarang yang ketiga, siapa yang berhak mendapatkan 2? Nyobarat tadi ampe kan? Nah, hari 5:30 baca rohnya nih. Terakhir ku dulu. Nah, as-sulusani lil ukhtaini syaqiqatain. Nah, yaitu 2/3 bisa didapat oleh 2 orang saudara perempuan kandung. Tapi ada syarat. Jadi lil ukhtain, untuk saudara perempuan kandung bisa mendapat 2/3. Tapi ada 3 syarat. Syarat yang pertama, jumlah harus 2 atau lebih, sama dengan tadi. Syarat kedua, tidak ada bersama mereka saudara laki-laki kandung yang menjadi asabah menghabisi harta. Yang ketiga, tidak ada yang menghijab. Siapa yang menghijab itu? Yang pertama adalah asal dari si mayat. Asal si mayat itu bapaknya, kakeknya. Nah, itu menghalang itu bapak atau kakek. Dan tidak pula furu', tidak ada keturunan ke bawah. Di kalau ada bapak, kakek, kate, atau ada anak ke bawah, maka saudara perempuan tidak mendapatkan 2/3. Itu yang perlu diingat. Nah, dalam keadaan kalau ada bapak dari yang meninggal atau kakeknya,
atau ada anak dari yang meninggal atau cucu ke bawah, dalam keadaan seperti itu dua orang saudara perempuan tidak mendapatkan 2/3, bahkan dia terhalang sama sekali mendapatkan warisan. Tahjuban ini haiyan. Jadi tahjuban, mereka terhijab. Jadi saudara perempuan, saudara laki-laki juga nanti kalau ada anak ya dan ada bapak kata tidak mendapatkan warisan. Kalau ada anak. Nah, jadi wa adamu wujudul fur' al waris. Jadi ingat, kalau ada anak laki-laki, nah, al-ibn fa aksar, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki turun, wal bin, begitu juga anak perempuan, begitu juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Fi jami' hadhil halat, dalam kondisi seluruh itu, nah semuanya perhatikan, la tastahiqqul ukhtan as-sulusain, tidak ada hak dua orang saudara itu mendapatkan 2/3. Wa innama tuhjabani nihaiyan, mereka terhalang sama anaknya, nak laki-lakinya. Ya. Nah, kalau seandainya dia punya saudara laki-laki, yang saudara tadi masih ada saudara laki-laki dia tidak 2/3, dia menjadi menghabisi seluruh harta. Asabah namanya. Nah, atau kalau dia bersama anak perempuan dapat tak 2/3? Tidak. Kalau bersama anak perempuan malah keduanya menjadi asabah bersama dengan anak perempuan, tak jadi dapat 2/3. Itu dinamakan dengan asabah ma'al ghair, asabah bersama yang lain. Jadi dengan demikian maka saudara perempuan yang kandung berhak mendapatkan 2/3 apabila satu, jumlahnya 2 atau lebih, 2, tidak ada asabah bersama mereka, yaitu saudara kandungnya baik seorang laki-laki maupun lebih. Yang ketiga, tidak ada yang menghijabnya, baik hijab total maupun hijab mengurangi jumlah jatah. Jadi dengan demikian berarti tidak dalam seluruh keadaan saudara perempuan ini berhak mendapatkan 2/3. Bahkan tidak dalam seluruh keadaan saudara perempuan ini mendapat warisan. Kalau ada yang menghalanginya, seperti ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bahkan dia tidak mendapat sama sekali. Ikon anak di Minang bermasalah pula tu. Karena menganggap arato nanado di tangan laki-laki itu sadonyo arato kaum, itu keliru tadi, makanya mau kecekkan. Tak benar. Sehingga saudara almarhum aco eboh bercakap jo anak. Itu menyebabkan rusaknya hubungan bako-membako di Minangkabau. Kenapa? Karena anak laki-laki dari seseorang atau anak dari seorang laki-laki acok merasa diperlakukan tidak adil oleh oleh etek dan pak eteknya. Ninggal seseorang atibola dus anaknya, marah tu adik den, marah tu udah den. Nah, padahal adik dan udah awak tadi nak membawa tu pusako tinggi. Nah, makanya kalau nyoba bawa harta pusako misalnya dari bapaknya, kalau tidak harta pusako tinggi, tidak bisa menjadi harta pusako tinggi. Kecuali disepakati nanti melalui wakaf. Itu lain lagi masalahnya tuh. Jadi ini misal,
Seseorang meninggal, dia punya harta, memang dia bawa dari keluarganya, tetapi asal harta itu bukan harta pusaka tinggi, pembelian bapaknya pula, berarti statusnya pusaka rendah. Nah, ketika bapaknya meninggal, berarti dia memiliki harta tersebut, nyebawanya ke rumah anaknya, meninggalnya. Apakah anaknya berhak? Iya, berlaku faraid. Kenapa? Karena dia menerima ketika hidupnya dari bapaknya, kakek dari anak ini, itu bukan harta pusaka tinggi, tapi harta pusaka rendah. Jadi jangan sekali-kali harta pusaka rendah itu dijadian otomatis harta pusaka tinggi. Tidak bisa. Kalau dipasukkan juga saudara yang meninggal tadi, haram hukumnya bagi dia selamanya, tidak halal. Sering tu, kan yo bawanya dulu dek kakak awak na laki-laki tu dari apa awak. Iyo, tapi apa awak indak membawa atau pusaka tinggi dah. Pencariannya je isterinya, je ibu awak dulu. Nah, kemudian diterima dek kakak awak sebagian, terima dek awak sebagian, terima dek adik sebagian. Kan begitu jadinya. Berarti status harta bukan harta pusaka tinggi. Itu harta pusaka rendah. Berarti harta yang dibawa dek saudara awak dan pusaka rendah tadi, berhakkah diwarisi oleh anaknya? Berhak. Kalau ada anak laki-laki, bolehkah awak mengambilnya? Tidak. Kenapa? Awaklah terhalang, terhijab secara total. Paham ibu dan bapak? Kasus di Minangkabau memang peringatan Syekh Ahmad Khatib itu perlu taruh diulang-ulang. Kalau tidak hati-hati, awak acok memakan harta non subhat, bahkan jatuh kepada haram. Karena awak menganggap seluruh yang dibawa oleh laki-laki kau harta pusaka tinggi saudara. Tidak. Tidak seluruh yang dibawa oleh laki-laki, yang dikuasai oleh laki-laki itu harta pusaka tinggi. Kalau didapatnya dahulu dari bapaknya, dari ibunya melalui pembelian harta pusaka rendah, tetap dia jadi harta pusaka rendah ke bawah. Nah, jadi mamak kepala warijan, ini misal ya, kalau ambo misalnya sebagai mamak, kemudian ada adik ambo punya anak pula, adik kau mendapatkan dari orang tua ambo harta pusaka rendah, bukan harta pusaka tinggi. Nah, tiba di tangannya, di tangan adik tadi, itu hak dia, milik dia. Kalau seandainya dia tidak ada berhak ke anaknya, berhak. Kalau ada anak laki-lakinya, bisakah saya mengambil? Tidak, saya haram mengambil itu melalui warisan. Tidak ada. Kalau dipasangnya merampas namanya itu. Itu hak dia. Dia berhak menurunkan sampai ke bawah. Jadi kalau harta didapatkan dengan harta pusaka rendah dengan hasil pencarian, tetap turun-temurun dia menjadi pusaka rendah. Tidak menjadi pusaka tinggi. Kalau kejadian pusaka tinggi, itu nanti ada namanya malambui namanya tu. Malambui atau pusaka tinggi. Baca rohnya wakaf sesuai dengan ketentuan di dalam syariat Islam. Setelah syariat Islam tiba, iko arato ko dijadikan arato wakaf untuk keluarga, untuk suku itu atau keturunan nenek itu. Indak dibuli dibagi-bagi, indak dia pun diperlakukan untuk manfaat bersama sadonya. Nah, kalau begitu berarti diwakafkan. Jatuh menjadi wakaf dzurri namanya. Wakaf untuk keluarga atau wakaf ahli untuk kelompok tertentu. Nah, tapi tidak ada orang melakukan itu karena tidak lo ngerti. Dan banyak terjadi kini, banyak orang yang menganggap harta pusaka rendah bisa otomatis menjadi pusaka tinggi. Tidak benar. Itu keliru. Sebab nan turun ke seseorang itu hak milik, bukan hak kuasa. Itu status pusaka rendah. Baiklah, nak selesai sore itu. Terima kasih. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.